Yang terhormat Bapak Heru Prasetya, Ketua Festival Payung Indonesia, perwakilan dari pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sejarawan, budayawan, seniman, teman-teman sekalian, penikmat dan pengapresiasi seni dan budaya Indonesia dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, atas nama Kementerian Luar Negeri, saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Heru Prasetya dan seluruh tim atas komitmen dan kerja kerasnya dalam penyelenggaraan Festival Payung Indonesia tahun 2020. Saya ingat pada bulan Februari 2020, tepat 1 bulan sebelum pandemi COVID-19 melanda Indonesia, saya berkesempatan untuk bertemu dengan Pak Heru di Surakarta. Pada pertemuan tersebut, kita berdiskusi mengenai bagaimana Festival Payung merupakan bukti di mana unsur kebudayaan yang dikemas dalam bentuk ekonomi kreatif yang menarik dapat membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat lokal. Saat itu kita juga sempat merencanakan agar Festival Payung Indonesia tahun 2020 dapat dilakukan secara bersamaan dengan salah satu kegiatan ASEAN di Yogyakarta, sehingga Festival Payung Indonesia tahun 2020 dapat turut dihadiri oleh delegasi dari seluruh negara anggota ASEAN. Namun, pandemi COVID-19 telah mengakibatkan tertundanya rencana tersebut untuk saat ini. Bapak dan Ibu, pada pertemuan Menteri Kebudayaan ASEAN tanggal 22 Oktober tahun 2020, seluruh negara anggota ASEAN menyetujui inisiatif Indonesia untuk menjadi lead country atau negara yang memimpin dalam upaya peningkatan kerjasama industri kreatif di ASEAN. Dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berencana untuk menyelenggarakan ASEAN Regional Workshop on Creative Economy pada tahun 2021 di Yogyakarta. Mudah-mudahan situasi tahun depan membaik, sehingga kita dapat menyelenggarakan kegiatan ASEAN Regional Workshop on Creative Economy secara back-to-back dengan Festival Payung Indonesia tahun 2021. Hal ini merupakan bentuk komitmen kami untuk mendukung Yogyakarta yang dinobatkan sebagai ASEAN City of Culture pada tahun 2018. Pada pertemuan ASEAN Summit tanggal 12 November 2020, seluruh kepala negara ASEAN juga mengadopsi prakarsa Indonesia lainnya, yaitu The Narrative of ASEAN Identity atau narasi identitas ASEAN. Narasi ini mengidentifikasi unsur identitas ASEAN yang merupakan bagian dari jati diri kita sebagai suatu komunitas di kawasan yang terdiri dari nilai-nilai tradisi dan interaksi politik, ekonomi, dan sosial budaya yang terakulturasi secara turun-temurun, selain nilai-nilai yang dikonstruksikan secara politis sejak terbentuknya ASEAN. Kegiatan Festival Payung Indonesia dapat dipandang sebagai salah satu penterjemahan dari identitas ASEAN. Kita tahu bahwa payung memiliki akar sejarah panjang di Tanah Jawa. Dari fungsinya sebagai peneduh panas dan penghindar hujan, payung bertransformasi menjadi simbol-simbol kebangsawanan. Budaya payung ini juga bisa ditemukan di seluruh negara ASEAN lainnya. Artinya, kemiripan budaya ini perlu dipandang sebagai suatu kekuatan yang semakin mempersatukan ASEAN. Oleh karena itu, berbagai bentuk kolaborasi dengan negara anggota ASEAN perlu dikembangkan. Kerjasama Sister Festival antara Festival Payung Indonesia dan Borsang Umbrella Festival di Chiang Mai, Thailand yang dicetus sejak tahun 2018 merupakan wujud nyata kolaborasi dalam konteks identitas ASEAN. Inisiatif ini merupakan langkah awal yang baik untuk menjalin kerjasama dengan negara anggota ASEAN lainnya, yang pada akhirnya dalam cakupan yang lebih luas dapat mencerminkan sebuah umbrella community, baik di ASEAN maupun di dunia. Akhir kata, mari kita bersama-sama mendukung kegiatan Festival Payung Indonesia tahun 2020 sebagai salah satu ikon kegiatan yang kedepannya dapat mendorong identitas ASEAN, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ASEAN dan meningkatkan relevansi ASEAN di tengah masyarakat. Terima kasih dan sukses untuk penyelenggaraan Festival Payung Indonesia.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.